ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fahum la yubsirun. Keluar Nabi Pak, baru orang nak menjaga tadi Pak, nyo ndak lalu tapi tak bisa menggari. Bentuk patuang anyo lagi lo de Nabi kanianyo kasih. Aniang sekalian tagak ya, ambo kepindah lagi kata Nabi. Itulah pertolongan Allah kepada orang yang memperjuangkan agama. Perlu tak kita baca sejarah kembali? Ini bukan bid'ah Pak. Kuat dulu nama bid'ah kan? Koko inyo perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Itu bukan bid'ah. Untuk jadi contoh dah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kamang jo urang mage kapakan cie baduo apa-apa ibu-ibu tagamang lainan kamanjawe ambo tagamang lapeh sajo. Ba mengko itu bini lah mati. Bata kana ambo menyabui kamang mage. Ternyata orang tua kita, sesepuh kita yang telah mengabdikan diri beliau untuk agama Allah di Masjid Fitrah ini, beliau orang mage yang sekarang usia beliau sudah 80 tahun. Semoga apa yang beliau kerjakan menjadi amal saleh dan umurnya berkah untuk dibawa ke akhirat nanti menjadi makhluk yang telah diampunkan oleh Allah. Amin. Yang kita hormati seluruh bapak-bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fitrah yang hadir dalam rangka kita kembali membaca sejarah Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti kita persiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kajian-kajian Islam ini menambah iman dan takwa kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dihormati Nini mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Terus kepada pegawai sara, alim ulama cadiak pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Bundo kanduang samo di dalam, sumara anjuang peranginan, limpape rumah nan gadang, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuai kuaran tabang, sapaki budak menangi, ambam puru aluang bunian, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek pandai bundo batinggang, di tanah nasi kambang bunga limau, barih si puluh tambun Aceh,
di kaka jo ujung jari, di indang indak baratah, di tampi indak badada. Tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoi duit, masaklah nasi jo gulainya. Kok tak makan diraso nasi, ampe tahun tak indah lapa, kok tak coba jo raso gulai, 5 musim teraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang menyiapkan makanan ini dimasukkan oleh Allah ke surga. Tali kayu panjang 9, orang memapih hatih pelang, kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang. Jangan di paseraan saruknya. Mudah-mudahan apa yang dibawa dari ibu-ibu kau membawa tubuh awak tambah kuat untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Anakku remaja Islam parik paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang terandam, papuih malu di kaniang. Rajin-rajinlah kalian belajar, jangan tinggalkan salat, hormati kedua orang tua dan muliakan guru, karena kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan dan kami cintai, anak-anak kami remaja putri, kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik. Kalau Kartini, Rohana Kudus, semuanya telah meninggal, maka kalianlah yang akan menggantikan mereka. Mudah-mudahan anak-anak remaja putri kami selalu sehat walafiat, terhindar dari maksiat, jauh dari lesbian, dan selalu menghormati ibu dan ayah sebagai keramat hidup yang ada di rumah kita. Amin ya Rabb. Siana nalun ba hormati lah. Oh, orang KPU lah. Ya kan? Mudah-mudahan tobatnya balik dari kesalahannya, anyo jadi orang terhormat balik. Kalau indak, dia orang terhina selama-lamanya kalau ndak tobat. Karena yang akan mengutuk perbuatannya itu adalah bangsa Indonesia yang di karajuan jo perangainya. Kita doakan orang KPU ko tobat balik. Amin. Ada nang KPU kan tak? Ibu-ibu dan bapak-bapak, peristiwa yang disebut Isra Mi'raj itu kalau kita simak ayat yang dibaca ibu tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Cuma katanya asra. Cobalah ulang baca lagi ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Ya kan? Jadi kalau peristiwa itu Isra, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Apa bedanya? Isra berjalan sendiri. Asra diperjalankan. Ambo kebetulan dek pengurus wirid di Pekanbaru ko, di carian tampe lalu di area duta. Kalau berjalan sembo kemari tadi lah ketiba di Masjid Fitrak. Berangke jam 2 leh kurang seperempat tadi. Berjalan saya, tak mungkin datang. Atau jamaah ko, maha ustaz tu. Pilah berjanji mana. Tapi asra, jua dia serahkan jo kendaraan. Maka tidak lebih dari 20 menit lah tiba di Panam. Alhamdulillah. Itulah perbedaan Isra dengan Asra. Subhanalladzi asra.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita mengulang sejarah ini, Pak, bukan mau ulang tahun kan. Karena ulang tahun memang tidak ada dalam Islam. Jadi kita membaca sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj itu. Yang biasa ditulis orang Isra itu. Membaca sejarah adalah suatu pedoman, sesuatu yang baik yang akan kita lanjutkan masa depan. Orang Minang sangat arif dengan ini. Kecil orang Minang, jajak nan tinggal ka ditikam. Batang tak sanda ka dititik. Suri tak gunjai ka diuleh, ragi tak kambang ka ditiru. Nah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan diperlihatkan kepada umatnya dengan dakwah, dibekali dengan Al-Quran, diturunkan kepada seluruh manusia, itu suatu pedoman. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sejarah. Kalau ada apa nan datang kini ko ingin besok mencalon jadi wali kota, jadi gubernur Riau, abaco sejarah Nabi Sulaiman. Pasti apa sukses, ndak kerimbau KPK apa. Tapi kalau perangai Firaun dapat tiru jadi gubernur, jadi wali kota, pasti masuk tansi. Later enggak ada Pak tahu. Iya kan? Jadi nang ditiru perangai Nabi Sulaiman. Baca sejarah Nabi Sulaiman. Iya kan? Bagaimana sejarah Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dalam penjara. Karena Bani Israel itu ditawan bertahun-tahun oleh Fir'aun. Hadapi Nabi Musa mengeluarkan. Ini kan sejarah. Maka sejarah ini harus kita baca. Termasuk sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad ini yang paling menonjol untuk kita tiru apa? Disakiti orang, tidak mendoakan orang itu dikutuk. Nyonyo sakit di orang Nabi itu, tapi doanya indak mengutuk orang namanya itu. Apanya yang sangat baik Nabi itu? Akhlaknya. Ketika beliau berdakwah ke Taif, pisau balun itu, ambo sambien seketik, Pak Basiruddin itu sedang mengagini itu. Mambiak foto ibu-ibunya, kerajonnya mambiak muka kok. Iya kan? Jangan lalu enggak. Kalau lalu ibu buruk di video kami. Amai lelo aja selero sikuah. Buruknya. Mangko itu mencali. Kalau dapat senyum ke kamera. Iko yobat semangat na jamaah aja orang. Itu kalau nyo cari video nanti orang nanti ada na lalu, kusia kelera ke menengah kaji lalu. Pasti itu je orang. Ya kan? Diikuti kau Pak Abbas tu mengambil video jalalo. Lain tak dengar dia buat tu. Ya kan? Ini dia. Jadi yang sangat harus kita tiru Nabi itu akhlaknya. Beliau sendiri akhlaknya dipuji oleh Allah. Awak sadonya kau Pak jujur saya apa ambo jale Allah ke memuji akhlak awak. Dek bini apa saya ndak terpuji sadonya. Ado saya Pak dan salah dia. Talambe menelepon salah yo, ketek walanjo salah yo, talambe pulang salah yo. Itulah perasaan kami sebagai suami. Nan marah saya nak kami laki-laki kuah lah pensiun nyusi dek bini. Ya Allah, kama badan ke bawah. Ikwa yang mang tak betalu aku dah berangkit lang lelaje. Ini bapak-bapak. Baralah ke ibunya hati kan. Iya kan? Jolongnya awak daun muda sudah tu menguning masih jatuh ke bawah jadi sampahnya tabang di angin. Iya kan? Nabi itu yang memuji akhlaknya Allah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman,
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Iya kan? Disongkok jo kuli unto badarah. Diambil isi parui kabau unto tu sudah dirabi. Itu disalimui yang kepada Nabi sedangnya salat. Ketika beliau berdakwah di Taif dipukul. Iya kan? Berdarah beliau. Hadir malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kedatangan engkau minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Akan mengeluarkan mereka dari yang gelap kepada yang terang. Tapi yang engkau terima adalah hinaan, cacian, dan dipukuli. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah. Minta izinkan saya kepada Allah untuk menghancurkan orang Taif ini. Kalau awak sedang disakiti orang, Pak, tiba malaikat Jibril. Dah, minta Allah ke Allah. Udahlah merasainya disakiti orang goma. Biar bawa membalihana kecil malaikat Jibril. Okey Jibril, gak gisah tak kecil. Ya kan? Tapi Nabi apa katanya? Terima kasih Jibril. Saya juga akan mohon bantuan kepada engkau. Tapi bantuan yang saya mohon itu, tolong aminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Inyo babuek cuiko kambo de alun tahu inti ajaran kolek. Kalau lah jaleh dinyo nanti ya Allah, inyo pasti patuh jambo. Tantu dinyo nama nan bare, nama nan natah, nama nan padi wampo, nama nan padi berisi. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itulah akhlak Rasulullah. Kalau dilarang lo wak membaca iko pak dikecil lo bid'ah, itu orang tu nan salah. Tapi kalau apa mau ulang tahunkan Nabi, itu yang tak ada disuruh. Kita ulang tahunan yo, dibuat kue je, tu letak lilin dia teh. Ya kan, ti panggang. Itu kebudayaan Nasrani, tidak ada dalam Islam itu. Ya kan? Orang Islam kok kadang-kadang tak pengaruh mencari orang. Ambo cari lo orang Islam kok beralih bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Tapi itu sudah saya sampaikan semuanya. Ya kan? Menikahnya di hotel, agamanya Islam, diundang ustadz magiah nasihat pernikahan, itu ada namanya salawat badar, ya kan? Ada namanya aflatul Quran. Nah. Tapi baju anak daro tu, siku anak daro tu taga ujung bajunya sinana, nyosapu lantai. Tidak ada baju seperti itu dalam Islam. Yang disuruh Islam indak untuk menyapu lantai itu baju tu. Buat baju tu lapang, tertutup aurat. Ndak nampak rawi itu tubuh. Baju tu kainnya balabiah ke belakang, di dado sampai susunya sekadang kerambi. Nyo caliak di orang yang datang tu saja. Apakah sesuai ini dengan ajaran Islam? Jadi kita orang Islam ko pak anan dicaliak de orang lain, jan sadonya ditiru. Iya kan? Jangan sadonya. Sudah tu beko malam hari akad abadon kim. Sudah haflatul Quran main kim leh. Kalau pak dangang gini anam bos sampai engkau wah. Ko ado pak kau minantu isu kalau pak buat jo tando pakak hati pak le tu. Ndak mendengar kaji namanya. Iya kan? Kaji ku untuk diamalkan, tidak untuk sekadar menonton ustaz saja. Ya kan? Ustaz kok kita tonton di YouTube, kini nyotibo di masjid awak, pai jelah mencari ustaz kelera tu lah. Jangan itu tujuan. Butir-butir ajaran agama yang disampaikan ustaz itu
kita bawa pulang untuk kita amalkan. Jadi contoh-contoh baik yang kaditiru nan dibawa Rasulullah. Iya kan? Jadi banyak. Sajak muda bu, Pak, Rasulullah tu alun jadi nabi lah. Iya kan? Itu patut dicontoh perangainya sadar. Orang Quraisy nang kapi itu picayo jo nabi. Mangkonyo lagi nabi itu gala al-amin. Ndak sampai sinan no. Orang Quraisy itu rata-rata kan mengalih, Pak. Pitih untuk balanjo ko dulu ndak pitih karate dah, Pak. Pitih dinar itu uang emas. Iya kan? Nah, uang emas itu. Bagi orang Quraisy yang kaya-kaya itu, karena dia sangat percaya dengan Nabi, Nabi itu jujur, Nabi menyimpan piti itu. Ada berangkasnya dari Nabi. Kemudian sampai Nabi jadi Rasul, itu keadaan berubah. Karena apa? Dakwah yang disampaikan Nabi ini menghalangi sifat-sifat mereka mempersekutukan Allah. Orang Quraisy itu lain tawaf je di Ka'bah dulu, Pak. Tapi di Ka'bah tu ada patung-patung. Nanya puji. Namanya Lata Uzza. Iya kan? Mereka itu tawaf bertelanjang. Ya kan? Sama orang joget gemoy gini kok. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Ini kamu asal mau itu. Rupa itu latih bola di negari awak gini. Ya kan? Latih bola. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, Nabi membawa suatu pesan dari Allah yang sebagai wahyu. Qul huwallahu ahad. Sedangkan Tuhan mereka itu patung-patung. Jadi berubahlah 180 derajat dari sayang ka banci, dari sayang ka jajo, dari sayang ka berang, dari sayang ka bangi, kecil orang pekumbuh, bongi. Maka Nabi itu tidak disenangi lagi di lingkungan Quraisy. Namun anehnya, kan tidak senang saja Nabi itu. Nabi lah mendakwahan Islam, tapi pitihnya tidak mau minta. Baju pitih-pitih awak diminta lagi kecil yang lain. Bekonyo belaknyo ambil pitih tu di Muhammad, beko saboknya lah berlawan awak. Iya kan? Kanalah dulu. Tak pernah Muhammad tu bohong sekali jo. Nam pitih yang diambil di nyoleh, biarlah di tangannya saja. Iya kan? Acu itu orang Quraisy tu, Pak. Nyolah berang kan Nabi, tapi menyala menyimpan pitih, Pak. Tidak adanya pada tak dah. Sama kadang-kadang awak berpitaruh ke orang Pak, kan sama juga berpitaruh tak ke manci. Tiap hari habis juga tak. Ikut tiga tampaknya salah. Akhirnya ujung-ujung kemarahan orang Quraisy ini diembargo bahan makanan. Ya kan? Kemudian Nabi sangat sedih. Dibawalah beliau perjalanan Isra Mi'raj untuk membujuk hatinya, karena dalam perjalanan itu ada suatu poin dalam ayat yang dibacakan ibu tadi, linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan sebahagian kebesarannya kepada Rasulullah. Maka hati beliau terbujuk. Balik dari Isra Mi'raj itu, jangankan orang kafir yang akan percaya, orang Islam pun ada yang murtad. Sebab perjalanan itu nyuku joaka, bukan jo iman. Kalau joaka, yo ndak terima akad bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pai manggalih seorang 6 bulan pulang balik. Itu masih di bumi. Acile perjalanan itu Mi'raj, kama kata langit sampai nama nang ketujuh anan telatak sinan Sidratul Muntaha jo sarugo.
hanya ditempuh oleh Rasulullah dengan takdir Allah selama 5 sampai 6 jam. Berangkit sudah isya, tiba balik menjelang subuh. Kalau dengan akal tidak bisa diterima, Pak. Tapi kalau dengan iman tentang susunan ayat tadi, bagaimana susunan ayat? Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan Nabi, tapi Allah. Allah yang mana? Yang maha suci. Subhanalladzi, yang maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sama juga pindiang menompang di kasua orang pindah, bisa ndaknya pindah dari Panam ke Jakarta? Kapindiang ko lalu di kasua orang. Kalau inyo kau jalan ke Jakarta, bagi cek kapindiang tu badan ketek, kaki singke. Ndak mungkin. Tapi deknya lalu di kasua orang pindah, orang ko pindah ke Jakarta. Ya kan? Atibonya di Jakarta kapindiang ko. Kira orang ko sementara lo sinanyo COVID tibo. Babalik ke kampung balik. Atibo lo kapindiang tu dipandang balik. Atau mau tanya ke kudo, yon diang cik. Aden beberapa hari lalu sampai ke Jakarta cik. Agi cik kudo, yo laga da otan ke pindiang. Sedangkan aden senang kancang lari den, tiok pacu tarui den manang, ndak sampai ke Jakarta. Yo laga da otan ke pindiang. Indak tabayang dek kudo ko ke pindiang menompang jo kasua orang pindah. Nah. Jadi kalau ada lo orang tak percaya jo Isra Mi'raj go, itu utaknya sama jo utak kudo. Iya kan? Pailah berubah. Iya kan? Atunya. Iya kan? Atunya. Ibu-ibu lebih percaya sadanya? Alhamdulillah kalau hendak tu sama jo kudo. Iya kan? Akan perlu sejarah ko membaca sejarah Nabi ko ndak bid'ah ko Pak. Tapi mau ulang tahunan layan Nabi, mau ulang tahunan Isra Mi'raj Nabi, itu berdosa, ndak ada disuruh Nabi. Tapi membaca sejarah Nabi suatu keharusan. Keindaan yang kita tiru. Akhirnya dek puncak berang orang Quraisy ko ke Nabi Pak, ka dibunuh Nabi ko. Ya kan? Datanglah malaikat Jibril ke Nabi. Ya kan? Sebab Nabi ko lah tambah banyak jo pengikutnya. Kecil Abu Lahab, jo Abu Jahal, jo Abu Sufyan. Tidak bisa dipadia Muhammad ko kodolai. Luluih pinjai, luluih kulindan agamanya tambah banyak. Orang mengikut agama tambah hilang. Tu dipangan. Kita bunuh semua Muhammad ko. Ada ayat menceritakan Nabi ke dibunuh? Ada. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Agak. Payahna menjawab surah Qur'annya. Ini bapak. Ya kan? Cuma kok nyorincian deh Ustaz surah Qur'annya surah Ad. Apa jawe surah Al-Anfal ayat 30. Tu mengko jam pada mino je sudah semaisa. Pareso Al-Qur'an. Iko indah umur ala 70 sudah semaisa pada mino je pulang jam 2. Iya kan? Ini bapak salat subuh tak? Talai. Pitu na nambo cerita tu di Padang nak di Panam. Ya, jam merang lo kamu nak Pak. Cuma nambo sampai tu warna mah. Yo. Mari ibu tu. Ibu mana suku suami ibu sudah hisa tu lalu sedi rumah lejo pada mino. Mana suku? Ya kan? Malam tu hak inyo lah siang hari apa lah karajo lah segala malam. Sudah semai satu langsung paguinya.
Ya kan? Tu. Jampai yo keluar melala. Di dia kau melala, kau dek bini dah ada kau mah. Ini apa-apa. Ya kan? Tapi melalanya tak sembarang melala dong. Menarangan kaji. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Ibu dek mencari di YouTube, datang Ustaz Nanasli kau kini. Gadang tidak? Jadi melala, bukan tak sama je laki ibu pada minum tu dah. Ya kan? Ini para jemaah. Ya kan? Lanjut. Jalan lalu nak? Kalau lalu salah sampai kaji rumah beko. Jadi, apa kata Jibril kepada Nabi setelah Nabi diketahuinya bahwa dia akan dibunuh? Datang Jibril. Ya Rasulullah, la tabit ala firashika hazihil laylah. Firashika tu alga spring bed pak kalau gini. Kalau dulu sampai tidur namanya. La tabit ala firashika. Jangan berbaring di tempat tidur engkau malam ini. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Allah akan menyuruh engkau hijrah ke Madinah. Ya kan? Rumah engkau beko sajak sanyo setelah engkau salat isya, rumah kau ke kapuang. Tapi engkau aniang di dalam. Beko tiba mo tengah malam kau kecik Jibril. Antisipasinya salah satunya ya Jibril, ya pertama sekali engkau berdoa kepada Allah. Tu tawarkan kali supaya orang kau tak kicuan. Anak ditawarkan kali suruhnya lalu di tempat tidur engkau di tempat tidur Ali. Salimui jangan ditukar. Jadi kalau orang Quraisy mendobrak pintu, nyo masuk ke kamar engkau, nyo tak kicuan. Nanado di sinan Ali sedang nyo tak kicu. Itu awak keluar Cik Jibril. Jadi strategi ko awak na menjalanan pak. Itulah orang KPU tu untuk mengicu. Inyo menjalanan strategi itu. Bu. Oh bu. Ibu ada nang guru. Ada guru nyoimba muridnya. Ya kan? Nyo ambil pena jo buku. Ambil kuat. Nyubuh di gurunya 8 tambah 8 tambah 6. Ya kan? Anyo buat dek muridnya kok di belakang sama dengan ndak 22 doh. 8 8 6. Itu perangai orang KPU, Pak. Ndak 22 doh. Sedangkan orang memilih si cik TPS tu 300 nyo banyak. Hasilnya bisa 800. Ada di mangko dapat di kelera tu. Ya kan? Anak kecil guru ko ke muridnya, galak guru ko. Wah, cocok kerja di KPU nanti kecil. Bapak ibu. Kamalo pa ikaji. Ya kan? Jadi strategi itu boleh, tapi strategi nanelo ndak mengincu orang. Ali, mau ndak engkau tidur di tempat tidur saya? Sebab kalau orang Quraisy masuk, pasti tempat tidur ambo nang kanyo cari. Iya kan? Kalau awak liba. Ndak lantengan Rasulullah. Kok nyo catuk saja lah diang dari atas. Kok tu ada nama mati lu. Tapi Ali inilah pemuda Islam yang mau berkorban untuk agama. Ya Rasulullah, saya gadaikan nyarah arwah saya ini kepada Allah kembali karena beliau yang punya. Saya akan menggantikan engkau tidur di sana dan selimut akan saya pasang. Andaikan orang Quraisy mamaku ambo jo padang dari luar, mati ambo, taserak darah ambo, darah ini akan jadi saksi menjadi syahid nanti di akhirat bahwa Ali berkorban nyawa untuk membantu kelancaran hijrah Rasulullah. Ya kan? Ndak begadang tengah malam membakar banotor. Lihat dengar kalian tu. Ya kan? Itu dicilok kerambi orang. Ya kan? Itu bukan sifat pemuda Islam. Tiru Ali.
Rupa orang Kures kok kadang Sarawak loh Pak. Lai tahu Pak kadang Sarawak. Bedanya je Sarawak kadang. Kalau Sarawak kadang tu untuk basilik Pak, untuk tari piring, lapis langkah awaknya. Itu Sarawak kadang namanya. Tapi kalau kadang Sarawak, itu lain lo konotasinya. Ya kan? Awak ada suatu ilmu itu, ketualah ilmu dakwah gua. Ada misalnya anak yeyen kuliah di fakultas dakwah. Ala selesainya. Iya kan? Kironyo katib nak datang di musaji, inyo duduk sinan. Aku ada anak dakwah. Iya kan? Nyo suruh ada orang menggantikan katib. Nih ndak ada bahan nambo do Pak. Padonyo kuliah di fakultas dakwah, bahan untuk khutbah ndak ada. Itu nang kadang Sarawak tu. Kalau apa beda tu? Sarawak kadang juga kadang. Juga kadang Sarawak. Indak taluk dia menerobos rumah Nabi ke Pak. Nyo berjago-jago di luar. Iya kan? Ada orang minta jus pokat, ada orang kopi ginseng, ada orang kopi luwak. Sambil minum kopi nyo pacik padang cik seorang. Itu ada orang dan 3 kereta, ada dan 7, ada dan 2 balik. Ada orang menguasai silik batu mandi, silik buaya lalok, silik harimau. Iya kan? Allah lewat tengah malam tiba Jibril. Kita berangkat Rasulullah. Kita baca surat Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fahum la yubsirun. Keluar Nabi Pak. Bawa orang nak menjaga tadi Pak. Nyo ndak lalu, tapi tak bisa menggari. Bentuk patuang. Anyo agelo de Nabi kaniangnya kasih. Aniang sekalian tagak ya, ambo kepindah lagi kata Nabi. Itulah pertolongan Allah kepada orang yang memperjuangkan agama. Perlu tak kita baca sejarah kau balik? Ini bukan bid'ah Pak. Kau dulu nama bid'ah kan? Kau inyo perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Itu bukan bid'ah. Untuk jadi contoh dah Pak. Jadi apa kalau tak kapuang memperjuangkan agama, baca surat ya? Ada guru ambo di kantor Buya Seuti kata, Pak, beliau tu pejuang Hizbullah dulu. Ketika Belanda masuk kembali membonceng sekutu setelah Jepang kalah. Maka tentara Hizbullah ini ditangkap, yang lain sudah dievakuasi jauh ke Lubuk Min, turun ke sinan daki ayat tajun tu. Tapi beliau tak kalau di surau. Belanda naik pakai sepatu segam saji tu. Tak bisa lari lagi. Dia bersandar di tonggaknya baca surat Yasin ayat 9. Tak nampak di Belanda tu Pak. Tapi kalau apa tak kapuang di rumah jando talak 3 je nampak baca itu. Ya kan? Ya. Awaklah talak 3 di rumah jando. Jando kau tambah rancak babalian tak bisa lah. Ya kan? Ajando ko rupo taraga lo jawab. Apa kode-kodean tu? Atau naik ke pintu jendela biliknya. Ya kan? Rupo pemuda lah main. Lah main tai. Ajan dibaca lo surat Yasin tu. Itu ndak itu gunanya lo. Assalamualaikum Nabi Kamadinah. Ku cerita ko kita penggal sepak. Sebab cerita ndak cerita hijrah sebenarnya dah. Kita penggal cerita. Ya kan? Beliau akan berangkat itu kama meh orang Quraisy tadinya. Itu Nabi itu jujurnya Pak. Orang ke membunuhnya ndak amuhnya menggelapkan narato orang tu dah. Itu nan kapak tiru kalau jadi bandara musaji. Itu enggak dapat tu. Iku ada bendara musaji, ko nyo pakai piti untuk berbini je lai. Ini bapak ibu yang tadi. Itu ndak ada siko tu dah. Itu contoh saya tu nyo bagian. Lah.
lah jadi musuh, ndak mau Nabi menggelapkan uangnya. Itu uang emas semua. Begitu jujurnya Nabi. Kok sejujur tu orang KPU Pak Anyo dukuang dek masyarakat. Ya kan? Tapi sayang ikutlah terjadi, nasi lah jadi bu. Harapan awak mendoa ke Allah mudah-mudahan dapat petunjuknya balik. Sebab namanya rancak mana Pak Hasim Asari. Mbo nama mbo Ristawardi saja Pak, tak tentu jom pangkat nama tu. Ya kan? Ini Pak. Kalau Pak Basiruddin gua rancak nama Basiruddin. Ya kan? Kau Ristawardi. Tak tentu jom pangkat nama tu. Tapi kecik ayah mbo ado jom muka suiknya. Tu rukun. Tak pernah mau cari orang rumah kecuali lah meninggal saya. Yang kedua istiqamah. Ambo tak mau diajak orang masuk partai biarlah ambo jadi mubalik saya. Istiqamah sampai kini. Kalau kini lah tangguang lah gaik. Ya kan? Nah, sudah tu lah rista tawaduk. Nah, sudah tu wara. Sudah tu dinamis. Nah, kali rancak je nama tu. Tapi di PLN bermasalah. Lah sudah membayar lampu di PLN Pak. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Siko kanainya Pak nama tu. Latih tu lampu dia. Lah ya liam bo jantan gua 5 kali orang rumah bo anak dia bo. Anyo banyonya kamu. Tak seketik Allah je orang PLN. Cerita ambo kalau dapat karate sudah bayar listrik tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Anta lupanya mendelet tak ambo acok mengaji di PLN tu mah bu. Pinyo buat Nyonya tu. Tu kau ajo le ya. Nyonya lah. Kasihannya pitaruhan dek Nabi pitih orang Quraisy tu ka Ali. Kalau engkau kabawali kapai ke Madinah mai yang boleh sarahan pitih tu ka orang Quraisy tu. Jangan seketik jo pitih orang diusai. Walaupun nyo ka membunuh awak. Begitu jujurnya Nabi tu. Jadi sejarah Nabi perlu kita lah bu. Kali lah pindah lah pailo Ali ba. Ali ko terakhir ba. Tibo di Madinah. Kutiko Ali tibo tu ko awak Nabi pak. Anang kawak tanya yang pertama ke. Deh, lai selamat siang di jalan. Lai nak dona mengganggu. Nah, mungkin itu awak tanya. Dek Nabi ndak. Alang sarahan pitih tu. Iya kan? Ndak selamatnya ditanya dok. Sebab tadi pitaruh tu amanah yang harus ditepati. Berakhlak kepada kawan wajar, tapi berakhlak kepada lawan luar biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi kita ulang-ulang je sejarah Nabi. Kemudian balik awak ke Mi'raj tadi. Mi'raj tu naik janjang. Naik ke langit. Tapi peristiwa fenomenal. Fenomenal wa azad. Suatu peristiwa nanalunado dialami sebelumnya. Baca sejarah balik dalam Quran tu Pak, Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, ndak ada Isra Mi'raj Pak. Dan Isra Mi'raj serupa Nabi dinaik ke langit tu Pak. Cuma Nabi Isa kutiko ka dibunuh, ndak perjalanan Isra Mi'raj namanya do. Diangkat de Allah kalah. Jadi Nabi Isa itu kaum muslimin masih hidup sampai sekarang. Nanti akan diturunkan lagi untuk menjalankan syariat Islam. Ya kan? Beliau berdua dengan Imam Mahdi. Nah, itu hari kampir kiamat lah itu. Ya kan? Kemudian para jemaah yang disebut fenomenal yang kedua tidak akan pernah terjadi sesudahnya.
Jadi sia saja ustaz nampal yang taat melaki hari kiamat. Bahkan ustaz ya ulama ko nyolai. Sebab namanya Nabi nak dolai sudah Nabi Muhammad. Sataat-taat ustaz sebanyak-banyak ilmunya. Ustaz ma dari masinya atau ndak kado Isra Mi'raj. Itu fenomenal namanya. Namun semua umat Islam. Ini lihat. Semua kita umat Islam termasuk jamaah yang berada di ruangan Masjid Fitrah ini akan ada namanya Mi'raj. Syaratnya apa? Kalau Bapak Ibu salat semakin hari semakin khusyuk. As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena apa? Salat itu dialog. Dialog awak jo Allah. Iya kan? Dialog kita jo Allah. Sesudah kita berniat salat apa saja, kemudian kita besarkan Allah itu dengan membaca Allahu Akbar. Saat itu di dalam pikiran kita manggaleh toko kete, karajo kantua kete, kakobun sadang maurus sawit kete. Yang besar ketika tangan diangkat itu yang dibayangkan. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka kita akan tepat membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Ustaz Samad yang lebih dalam ilmunya walaupun dia muda, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu tidak pernah Nabi majan. Tapi terdengar oleh Nabi sesudah takbir jamaah membaca itu di belakang. Sudah salatnya tanya di Nabi, siapa membaca itu? Ambo. Alhamdulillah kata Nabi. Terbuka pintu-pintu langit ketika Anda membaca itu tadi. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin nantak di kerajuan Nabi itu, tapi ditanya Nabi sudah tu nyobanan dek Nabi. Itu sunnah jo. Iya kan? Itulah doa iftitah yang terpendek. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah yang ditunjukkan Nabi ya Allahumma ba'id. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian ditanya, kalau awak salat malam, nama doa iftitah tu nampak yang rancak kita baca. Nyo rancak sadonya nyo. Tapi kecil orang piaman, the best of the best. Artinya tu. Tu bahasa piaman mah. Bangko bahasa piaman tu, Ustaz. Piaman tu kan pada kek di Australia. Ya kan, lawi saya mati seketiknya. Sudah terlampau lawi piaman tu, atu ke lautan namanya itu. Ati bawa di per. Ya kan? Tapi kalau sampai ambo pai petangko tu jauh tu ke selatan namanya Sydney. Ke selatan jauh ke itu. Tapi kalau per itu dah kek jo piaman. Pailah Pak sekali, jangan dipanam ke saya jalan. Iya kan? Ini Bapak Pak Ibu. Tak kalau salat malam rancak dibaca kabira tadi. Itu ditambah dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Tapi itu tidak harus. Karena doa iftitah itu sunat. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Coba kita selusuri Pak. Kita tambah ilmu Pak nak menonton jawab. Dari Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu untuk Allah saja Bapak. Ketika Pak membaca jibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu antara awak jo Allah. Ke bawahnya tu doa selai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sangat babayulah orang di akhirat nanti nanindak salat. Karena tidak ada komunikasinya dengan Allah. Lidahnya tidak pernah memuji Allah.
Nah, ujung dari doa Al-Fatihah yang terakhir itu kita tutui amin. Orang ke pemilu ada orang yang takut macam amin kau pak. Yolah kadang Sarawak mana. Iya kan? Ada orang takut. Makbulnya baca. Sudah orang mendoa makbul. Tidak ada makbul di belakangnya doa itu. Amin. Ada orang yang takut baca tahiyat tu cik jari pak. Nya suruh di Zulkifli Hasan 2 jari tu. Kamalaka apa jatuh tu. Iya kan? Apa-apa. Iya kan? Iya kan? Jadi orang yang merusak agama kok banyak gini pak. Pak, yang ditiru lah pak. Lah, sudah tu dibaca si ayat beko nama kalau menjadi imam sudah baca Fatihah tu, cari jemaah di belakang. Ada jemaah kakinya singkik sebelah tu nya ndak kuat tagak tu dah. Jadi baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sudah panjangnya pak. Jadi imam ko tu mengko disuruh sebelum takbir mencalik ke belakang. Baputa tu pertama mengingatkan maluruhan saf. Calik atau saf di muka alun panuh lah di siurang di belakang. Atu calik jemaah tu. Ya kan kalau ada jemaah itu-itunya tu tanda darah tinggi tu. Ya kan? Aja lama-lama nak baca ayat. Ya kan? Kadang-kadang dek orang ko hafiz, nyo bangga banyak dapat ayat tu. Nyo baca sampai sudah ayat panjang tu. Lihat situasi jamaah di belakang. Patut tak ayat panjang dibaca? Lebih-lebih kalau ada nan di belakang tu, nan jadi makmum ko, nyo baru nikah. Nyo salat isya. Nyo ingin bertamu je bini nyo capek. Ada baca ayat panjang-panjang. Nyo memurungui di belakang. Jadi membaca ayat sudah Fatihah calik si kon. Nah. Apa itu juga kan ada awak membaca surah As-Sajadah pagi Jumaat. Itu ditanya jemaah ko dulu pak kalau itu ke dijalankan. Memang kalau di musaji embo pak, itulah sepakai jemaah kau. Untuk sujud tilawah baca ayat saja sajadah. Tapi tidak dirutinkan pak. Beko kalau dirutinkan wajib lagi cik orang. Iya kan? Tidak taruh dibuat pagi di Jumaat tu dah. Kok 2 kali sebulan, kok 3 kali sebulan. Kau tidak makmum kau pak? Bang kau tidak sajadah tadi. Bang kau tidak sajadah tadi. Ya kan? Karena dia tidak ngerti. Ya kan? Ini. Bapak Ibu, sudah tu awak rukuk. Ya kan? Rukuk tu menandakan awak rendah dari Allah. Orang tidak sembahyang pilih rukuk. Malah jago subuh sebab ke minum kopi, jalan ke wuduknya, hanya bitun saya ilio barih dan sikoto, akannya memutih tu. Atunya minum kopi lah. Jadi rugilah orang nan masuk Islam tapi tidak sah salat. Nabi kaum muslimin setelah melihat kebesaran Allah tu, dia teh langit nyoba simpuh itu nan ditaruh kita baca tiap salat gini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Itu sedang tagak membacanya atau sedang mesimpuh? Malah simpuhnya merandah wanawak tu. Tumi nan di belakang, jari-jari di belakang sebelah suuk, dia doan kaki belat ditekuk. Ya kan? Kemudian pangkal dubur kita duduk di tumit yang kidar. Ya kan? Menandakan kita sangat rendah dari Allah. Apa kata Allah menjawab apa yang dibaca Nabi tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Berancaknya dialog. Nan didoakan Allah tu nabinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi terfikir dia awak pak. Terfikir orang Islam seluruh dunia dia. Makanya jawab dia Nabi ndak untuk inyo sedo. Nyo masukan kita ibu.
Jawab Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tahu enggak awak? Kalau lai jadi hamba yang saleh kita, tahu awak di doa. Maka setiap hari ini jadilah hamba yang saleh. Ciri-cirinya apa? Hamba saleh itu dia beriman tapi ada tindak lanjut dari iman. Tandonyo listrik mengkuado duit lampu. Tandonyo listrik mengkuado ada pengeras suara. Coba pada melampu kau pak. Ndak fungsi kau le. Jadi iman itu ibarat listriknya ndak nampak. Nampaknya gejala iman tu kalau tiba di mik berbunyinya. Ya kan? Tiba di baliang-baliang berputar. Tiba di AC-nya keluar angin dinginnya. Ya kan? Nah ini ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba saleh semuanya. Itulah sedikit perjalanan Isra kaitannya dengan ibadah salat. Ini sejarah. Ya. Kini berhari lagi kita akan menyambut Ramadan. Abah tanya ambo cik ke jamaah. InsyaAllah tanggal sawaleh nanti kan. Le boleh ambo tanya. Ada ndak ibu-ibu bapak-bapak nak datang kini kau nak raso-raso ke mati melaki tanggal sawaleh? Ada? Ndak tahu dah ya Ustaz? Ya ndak tahu awak dah. Tapi doa awak dibaca je lah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awak kalau selamat di bulan Sya'ban gini wah. Dan sampai nyo kami ke bulan Ramadan ya Allah. Boleh dapat lah puasa Ramadan tahun kini. Tapi jangan dia tahu lo ke orang KPU biar 30 puasa ko biar 29 ko nyo tambah jangan ko 0 je jadi 300 harinya. Ini Pak. Ya kan? Ya. Kalau 30 hari puasa ditambah 0 je berah. 300 hari. Jangan dia tahu ke orang KPU ndak? Apa-apa itu. Lain sehat ibu-ibu. Kini kita pindahan menyambut Ramadan. Apa persiapan awak? Kalau ambo calik ketika ambo kerajo pak, sehari sebelum ke puasa tu kan awak ke tarawih tu. Itu ada mandabih dimukokan tuai gasar tu, nanti dabih jawi. Nah, jadi nampaknya kalau dia ambo selama tu, ya kan, lain di Bali je dagiang tu, pi di pasaran dah buat. Rupa nanti dabih dimukokan tu, ko di pautangan. Ya kan? Para luna makan daging para siang pertama tu nampaknya. Tapi ada nan ambil 5 kilo pak. Kenalah dia orang ko 5 kilo. Kiranya jual balik. Ya kan? Ya kan? Nyutang daging tu. Ya kan? Melalui kantor. Abiko lah di tangannya daging tu hanya jual ke orang. Abiko daging yang dijual orang tu turun harganya pak. Yang dibeli orang tu. Utangnya tinggi. Aiko orang nan pesong tu namanya. Itu pak. Jadi persiapan untuk Ramadan tidak makan daging dah. Membersihkan sebab kita akan baca malam itu marhaban ya Ramadan. Gak sepakan lepak keluar lo spanduk mah nyobelintang di jalan orang marhaban ya Ramadan. Calik ada pak. Kalau spanduk calik ndak ada malah calik tu lah tu sebagian masuk mazaki jiwa. Ada nama gantung. Ya kan? Ya kan? Ndak ada spanduk calik tu dah. Jadi kita Ramadan ini membersihkan hati itu anan kehilangan yang pertama dangki. Contohnya dangki itu Ustaz, ndak senang mencari orang. Kayu orang, awak senang gelisah mencari. Naik ke rumah orang kayu, nampak rumahnya nancak. Ini mana pek piti di kelera. Nancak kena rumahnya.
Apa lalu dah itu dia tong tu. Ya kan? Itu namanya dangki. Nah, nampak orang kayo, percuma sekayo sempilik karyang tu macam. Padahal kaya itu takdir Allah. Jadi kalau kita berang ke orang kayo, Pak, dangki ke orang kayo, ya kan? Itu sebenarnya menantang Allah. Nah, mentakdirkan orang tu kayo Allah. Ada kayo ko nyo lagi ada Allah, Pak, tidak sebagai nikmat tapi sebagai siksaan. Ya kan? Jangan kita menganggap orang kaya itu nikmat saja semuanya. Siksaan. Contoh siksaannya. Sadang kayo gadang tu, Pak. Ado-ado sepenyakit nanti bo. Baru taruh ke Melaka, ku indak ke Singapura. Sudah tu alai. Indak boleh ciek jo nanti makan. Ambo itu syukur ambo sampai kini lah hampir 72, Bu. Ndak ada nanti dilarang ni dokter makan. Cuma awak saya magaknya. Ya kan? Awak saya magaknya. Habis kau sudah mengaji kau ke rumah makan sederhana ke makan di sana. Ya kan? Nampal yang lama na dia ambo gulai gaji boh. Ya kan? Itu banyak orang melarang makan mah. Kalau sakwali dimakan ya rusak awak dia. Cie ndak ada tu dimakan nanti mun. Ya Allah jadikanlah ikau be dia ambo ya Allah. Lebih-lebih ambo ka makan be ko tu ndak ambo ka bayi tu. Perai. Jadi perai itu kan ndak ada beban pikiran awak tu do. Tintiang salah ndak ada. Nya nang kolesterol tu awak nang ka membayi. Kan? Tu pikir awak lebih-lebih banyak lu orang negeri bayan. Piti ke keluar. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau segala ndak boleh dimakan kantang, saya boleh dimakannya. Ciek lo tu nyawa babuy, ndak boleh goreng. Makan sehari kantang babuy ciek. Itulah tak kantang duit tu mah. Setiap malam di Pekanbaru gua banyak orang menjual makanan. Awak tak boleh ciek je lah. Piti bah. Banyak. Mati je lah. Itu salah satunya. Jadi kaya bukan nikmat selamanya. Ada sebagian orang diberi kaya tapi untuk siksaan. Nah, jadi kita sambut Ramadan jati nama memberasih. Memberasihnya hilangan sifat dangki, hilangan sifat iri, hilangan sifat dendam. Ibu-ibu ada ndak tetangga nantak wasapuan lah 5 kali raya haji? Lain ndak dah? Pakaro saro nyo lah 5 kali raya haji ndak wasapuan. Berapa tahun tu? 5 tahun. Jangan. Ya kan? Kita habiskan dendam. Kita bermaaf-maafan. Kalau di rumah je awak maafan dulu suami isteri. Siapa itu duit yang peliang dakek. Salapiak sekatiduran sabanta sekalang ulu. Bak tiwang je pungguang kabau tampak ciek tampak berdua. Cuitu nawak suami isteri itu, Pak. Kapai baralik babuik baju serupa. Namanya baju papa mama. Iya kan? Apai joto panza baru. Lah turun dari auto tu, babimbiang isteri ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap sama. Ya kan? Tapi nyo pandai di muka orang rami, ndak nyo palien nyo pacakak. Nah. Baralik sanang lo tuan rumah gini, Pak. Nyo buat tenda di laman nyo letak nasi sinan. Namanya catering. Awak nak datang ambil piring sendiri, tambuhan nasi sendiri, ambil sambal sendiri, kok lah habis kursi berdiri sendiri. Tidak itu. Tapi rancak lo menurut ambo ada 3 sambal tu diambil ketiganya. Membawa amplop kan mah. Ya kan? Ini, Pak. Tapi kalau di rumah bajamba tu gak ragu wak ambil sekali 3. Ya kan? Caranya mudahnya je nampak. Di orang sambal tu ambil lu tu timbunnya nasi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kan? Kok malu doa Ini bapak-bapak, ibu. Ya.
Jadi istri minta maaf kepada suami. Lain tak gengsi ibu minta maaf ke suami hari ke pasok. Yo, maafkan ambo yo dah. Ku adonan salah cara ambo memasak ya dah. Talabiah garam teraso di lidah udah, minta maaf. Ya kan? Sadang istri Fir'aun bu, istri Fir'aun kapi lakinya tu ajaib lelai. Kama masaknya bertanya pagi itu loh. Kau masak? Dafir. Nang kelama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Itu hormatnya istri Fir'aun kayaknya. Walaupun suaminya tu kafir. Jadi kita minta maaf kepada suami junjungan awak. Kami apa Ustaz? Kami kepala rumah tangga. Apa ndak salamonyo bana do Pak? Karena apa manusia pasti ada apa kesalahan ka istri. Mengaku Pak ndak? Jangan ni yang saya mengaku Pak. Ambo aku isinya bu, Pak. Ya kan? Masalah ke istri gua, aduh. Ya kan? Awaklah tiba di tempat mengaji. Indak di telepon ni nyodo. Kalau di telepon kalah sana artinya. Ya kan? Ambo itu saya berjalan jo Pak Abbas kok kalahnya ambo jinyo kini. Sajamnya di teotoro lah tiba telepon bininya. Di mau dah kini lai selamat saja. Di ambo orang nama betun tu ndak ada le. Jauh. Timur. Jadi kita para suami ini minta maaf pula kepada kok tak kareh suara ambo. Kami suara laki-laki kok kan suara kami agak vokal karena kami bajakun. Kadang-kadang jakun kami pai kami ke pasar, turun naiknya menjelik produksi lain narencak je. Ya kan? Atak hijau di kami. Kindak nak menganga kami do. Itu kan salah juga tu. Bini doa mengijau na lain yo. Minta maaf kayaknya. Letar enggak ada Pak do. Minta maaf. Jadi hati awak kau barasiah di bawah puasa Ramadan. Sudah tu alai awak jo tetangga. Suyu bagi sie namanya. Lebih-lebih kami di Perumnas bu. Kami tinggalkan di Perumnas. Itu Perumnas tu sesudah lansai berani kami magi Perumnas. Sabalun lansai cicilannya tu namanya Perumtang. Ini kan perumahan baru tang. Alah habis baru Perumnas. Tapi alun nabi jo le do. Rumah tu dek berangkai-rangkai, namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Itulah nasib pegawai rumah itu nandapeknya. Alhamdulillah. Awak bertetangga tu bermaaf-maafan. Suyuk bagi sie. Ya kan? Nah. Ko ada ibu menggulai bantai bisu hari kepuasa tu banyak kuahnya. Antang ke tetangga ke sebelah. Jangan kuahnya saya. Kan? Alah. Sambil minta maaf. Atau ko ada nama si kerajo kawan sakantua. Kawan sakantua kita bermaaf-maafan. Ya kan? Itu barasih awak menyambut Ramadan. Mudah-mudahan puasa awak diterima Allah. Nah, kemudian jangan lupa memetik pahala lain. Kendaklah banyak ikut dia don orang mah. Iya kan? Kalau ingin awak dapat pahala banyak. Kini kalau ada kurma kau dibungkus orang tiga-tiga bu. Awal orang kababuko besok ibu kanak-kanak itu awali gak 10 bungkus. Kan 30 buah kurma tu nyo. Akawarana balinya tu. Atu buat teh goyang dicerek. Dan serupa lapan nasi tu dia gi gulos ke teh. Lataan dia teh meja di luar masjid. Ambo yakin pasti ada orang berbuka je itu. Ibu nan malataan itu dipabukoi de orang nan ibu lataan tu. Pahalonyo sama jo pahalo orang berpuasa tadi. Puasa orang tu ndak usah pahalonyo ibu dapat lo segitu. Kabarana ragonyo aye secerek kurma sebanyak itu. Ya kan? Nan gak kayo undang ustaz jo anak yatim babuko ke rumah agi alonyo amplop. Letar ngada Pak tu. Jangan jadi orang kayo penciki.
Pitih itu tidak keribawa mati tau. Ya kan? Nah, itu. Tu baliang kain saruang jo baju koko. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Nan diagi hangka orang tu nan untuk awak. Yakinlah tu. Ya kan? Nang kada awak kabi. Kaum muslimin tu amal-amal tambahan. Kemudian bacalah terus Al-Quran. Selidiki surat ini keterangannya apa ini. Sebabnya ayat ku turun. Pabilo turunnya. Kita tambah ilmu pak. Sebab itu ada keterangannya di tapi. Tapi kalau ndak awak caliak-caliak membaca ayat semudah. Sehingga ndak tahu awak taruh sampai mati. Uban senamanya. Pi pandi. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Kita tambah ilmu tu. Bisa belajar sendiri. Ada orang bu. Di lakang namanya tamin. Ujungnya terkenal nama. Lagai. Nyobateh-bateh pak nyosurean. Jadi tantu di nyo. Albo nyo tunjukan. Ustaz kok ke membahas hukum. Aku ayat. Nyo ndak ulama gitu doh pak. Pinyora ya. Rajin. Nah, kalau membahas aku ayat. Tunjukkanlah bagi-bagi. Nah, jadi ilmu kita harus ditambah. Makanya Nabi mendoa, Allahumma inni as'aluka. Yang pertama kyo, ndak rezeki do. Ilman nafi'a. Wazidni ilman. Tambahlah ilmuku. Baru sudah tu warizqan halalan tayyiban. Baru sesudah tu wa amalan mutakabbalan. Ya kan? Jadi dengan bermaaf-maafan itu ndak ada beban pikiran awak lai. Kita selesai puasa Ramadan. Terakhir Ustaz dan Ibu apa undang berceramah kok. Sajak tadi kan ambo saya mengecek seorang. Mungkin ada nantak patui ambo kecean dek lidah ndak betulang. Kalau tersinggung jamaah di Masjid Fitrah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, ambo minta maaf. Lady maafan ambo tua. Ambo mohon ke pak ibu-ibu jangan disumpah ambo nak. Sudah bini ambo lah mati ambo bersumpah lo. Ya kan? Alah mati lo kami keduanya. Kita nanti mati juga. Nah ada kita nang kekal idui. Ketua KPU mati. Ristawardi mati. Basharudin nampak ambil muka ko mati. Sadonya mati. Maka masih hidup ini adalah persiapan untuk kita membawa bekal untuk mati. Saya doakan jamaah Masjid Al-Fitrah masuk surga semuanya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang menjelang sore ini sesudah salat zuhur kami jamaah Masjid Al-Fitrah ya Allah mengadakan tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadan dan membaca sejarah Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini acara yang bermanfaat. Berilah kami pahala ya Allah untuk persiapan bekal kami di akhirat nanti. Selaku manusia ya Allah, kami adalah makhluk yang Engkau beri sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur itu menominasi dalam diri kami sehingga kami terlanjur berbuat dosa ya Allah. Ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah, dan segala silap kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon dan Engkaulah yang bisa mengampunkan dosa kami. Ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa pejuang-pejuang kami yang merebut kemerdekaan di tangan penjajah ya Allah, sehingga terjadi istri beliau menjadi janda, anaknya menjadi yatim, dan dia bergelimang di lautan darah agar Indonesia ini merdeka.
beliau sekarang sudah menjadi tulang belulang yang hancur di dalam kubur. Tapi hidupkan dia ya Allah di sisi Engkau dengan pahala yang banyak yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa kami semua, dosa pemimpin kami yang tersesat. Kembalikan dia ke jalan yang benar ya Allah, dan jadikanlah dia menyadari kesalahannya agar dia bisa mendapatkan rahmat dari Engkau ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Jadikanlah anak-anak cucu kami menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, kami sudah melaksanakan pesta demokrasi ya Allah, tapi semuanya tidak berjalan mulus karena ada di antara kami yang digoda oleh setan. Terjadilah bermacam kecurangan ya Allah. Namun demikian ya Allah, kami berharap kepada Engkau, sadarkanlah hati-hati orang yang curang itu ya Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar terpilih pemimpin yang sayang kepada kami, yang memperjuangkan negara kami, pemimpin yang memperhatikan nasib kami, pemimpin yang taat kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Tidak beberapa lagi ya Allah Ramadan akan datang. Kami tidak tahu apakah kami akan bisa bertemu dengan Ramadan. Namun kami mohon sekarang di bulan Sya'ban kami masih bisa hidup, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah untuk puasa 29 atau 30 hari ya Allah. Dan jadikanlah amal-amal kami Engkau terima walaupun banyak kekurangannya ya Allah. Bangunkanlah di kuburan ibu dan ayah kami raudatan min riyadil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.